is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender. Jesus, we surrender, we surrender. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing
This is my surrender. This is my surrender. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 22 September 2024. Kita sampai kepada topik yang berikut dari seri khotbah Tuhan dan Uang. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah satu topik, cinta akan uang. Dasar firman Tuhan untuk khotbah saya hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, dasar firman Tuhan untuk khotbah hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya sehubungan dengan tema khotbah kami bulan ini, Tuhan dan Uang. Hamba berdoa kiranya melalui topik hari ini yang sudah menjadi berkat buat hamba, yang akan hamba share pagi hari ini juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita yang pernah dengar nama ini, John Rockefeller. Ketika John Rockefeller, manusia terkaya di dunia, diwawancarai dan diberikan pertanyaan kepadanya. Berapa banyak uang kita miliki baru kita bisa katakan cukup? Menarik, Rockefeller menjawab sebagai orang terkaya di dunia pada waktu itu. Sedikit uang lagi, katanya. Dengan kata lain, saya tidak akan pernah merasa cukup. Sadar atau tidak sadar, inilah yang sering kita pikirkan dan lakukan. Seperti yang Rockefeller katakan tadi, sedikit uang lagi. Berapa banyak uang kita miliki baru kita rasa cukup, Bapak Ibu? Sedikit uang lagi, sedikit uang lagi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Salomo sebagai juga manusia terkaya di dunia dalam sepanjang sejarah dunia tentang cinta akan uang melalui Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 tadi yang saya sudah bacakan pada Bapak Ibu. Sekali lagi, Salomo katakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata Salomo. Bapak Ibu, ayat ini sejajar dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Paulus katakan apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, sehubungan dengan topik ini Bapak Ibu, cinta akan uang, ada beberapa prinsip penting dan pelajaran berharga yang Salomo tapi juga Paulus ingin sampaikan kepada kita hari ini, kepada Bapak Ibu dan saya. Nasihat Salomo dan Paulus waktu saya baca sungguh-sungguh menguatkan saya, menjadi berkat buat saya lagi, mengingatkan saya lagi untuk hati-hati dengan uang. Dan saya mau share ini kepada Bapak Ibu pagi ini. Doa saya Bapak Ibu juga kembali diberkati, dikuatkan, dan sekaligus menjadi peringatan untuk kita semua. Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, ingat, Salomo dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa uang itu sebenarnya tidak jahat. Sekali lagi ingat, uang tidak jahat. Tidak ada yang salah dengan uang, Bapak Ibu. Uang adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai anak-anaknya. Namun cinta akan uanglah yang salah dan akan membawa kita kepada kehancuran. Dan Paulus dalam hal ini sama, sepaham dengan kata-kata Salomo. Masalahnya adalah bukan pada uang, tapi kepada siapa pemegang uang yang telah jatuh cinta kepada uang dan menjadikan uang sebagai tuannya. Itulah kita manusia, itulah Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya Salomo melanjutkan dalam Amsal pasal 5 atau berkata hal yang sama dalam Amsal pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kata Salomo apa? Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ayat 14. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Ayat 15. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Salomo sehubungan dengan cinta akan uang?
Salomo berkata bahwa orang yang cinta akan uang memiliki kecenderungan untuk menyimpan uang bagi dirinya sendiri. Menimbunnya dan tidak mau membagikannya, dan memberikannya kepada orang lain. Malah terobsesi dengan uang itu dan hal itu akan merugikan si pemegang uang. Bapak Ibu, obsesi terhadap uang ini akan menyakiti pemilik uang itu secara fisik, berbagai sakit secara fisik, secara emosional, dan secara spiritual. Apa itu? Menjauh dari Tuhan. Saya telah membaca banyak sekali kisah atau cerita tentang orang-orang yang memenangkan jutaan uang dari lotre, Bapak Ibu, dan akhirnya apa yang terjadi dalam hidup mereka? Bangkrut, kehilangan tempat tinggal justru, kehilangan teman, kehilangan persahabatan, bahkan bercerai, hubungan suami istri jadi hancur, keluarga jadi hancur. Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu? Kita ingin merebut uang itu, tapi yang terjadi adalah uang itu malah merampas hidup dan kebahagiaan kita. Ayub mengatakan hal yang sama ketika dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Karena apa, Bapak Ibu? Karena tidak seorang pun dari kita yang datang dari rahim ibu kita membawa uang. Betul? Siapa yang keluar lahir langsung bawa dolar? Siapa yang keluar langsung bawa jutaan rupiah? Siapa yang lahir dari kandungan ibu langsung bawa bongkah-bongkah emas? Dipegang waktu lahir. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat sekali lagi. Siapa yang datang dari rahim ibu kita? Siapa yang datang membawa uang dan akan pulang tanpa bisa membawa sesen pun uang? Sehingga Bapak Ibu, jangan pernah mengikat hati kita kepada uang. Ingat, uang tidak jahat, tapi cinta akan uanglah yang salah. Cinta akan uanglah yang jahat, bahkan dapat dikategorikan sebagai dosa. Kenapa? Karena membuat Tuhan murka kepada Bapak Ibu dan saya, kepada kita, karena kita melanggar hukum pertama, yakni adanya ilah lain dalam hidup kita. Mungkin ilah lain itu bukan gunung kawi, bukan patung, bukan binatang-binatang sembahan, bukan dewa-dewa sembahan, tapi ilah kita adalah uang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca atau lihat belajar tentang piramida di Mesir, piramida Mesir dipenuhi dengan emas, permata, berbagai batu-batuan yang berharga dan mahal. Bahkan Firaun memerintahkan untuk membunuh para pelayannya agar bisa menemani dia di dalam kematian bersama seluruh hartanya. Bapak Ibu, Firaun. Namun kita tahu bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada satu harta pun, tidak ada satu barang berharga pun yang bisa kita bawa ke dalam kekekalan. Malah Salomo sendiri melanjutkan dalam ayat 17, Bapak Ibu, pasal 5 ayat 17, dia katakan apa? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Jika demikian, Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu dan saya bisa lakukan agar hati kita tidak terobsesi dan tidak jatuh cinta kepada uang? Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Bagikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagikan kepada orang-orang yang susah, yang membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Bapak Ibu, saya yakin cara terbaik untuk menemukan kedamaian dan kepuasan dengan uang kita adalah ketika kita melakukan hal yang tidak terpikirkan. Berikan, bagikan, share. Kita tidak bisa menghabiskan waktu kita menuju kehidupan yang puas, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan satu prinsip penting dalam kekristenan, yang dia katakan atau dia tulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dan juga 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Kisah 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 2 Korintus pasal 9 6 sampai 8. Paulus katakan apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ingat sekali lagi, uang tidak jahat. Yang kedua, mereka yang mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup. Itu yang saya dapatkan ketika membaca nasihat Salomo dan Rasul Paulus. Siapa orang yang Bapak Ibu kenal, yang Bapak Ibu anggap dia adalah orang yang paling kaya di dunia? Bapak Ibu boleh pikirkan sekarang, Bapak Ibu boleh sebutkan siapa mereka.
Siapa orang yang paling kaya yang pernah Bapak Ibu kenal? Jika Bapak Ibu bertanya kepada orang tersebut, Bapak Ibu, tentu dia akan tidak pernah mengatakan atau merasa dirinya kaya. Kenapa? Karena bagi dia, orang yang paling kaya yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu kenal, dia selalu pasti katakan, oh ada orang lain yang lebih kaya dari saya. Dan demikian seterusnya. Tiap orang yang kita anggap kaya akan merasa bahwa dia tidak kaya. Karena selalu ada orang di atas dia, orang yang menurut dia lebih kaya dari dia, Bapak Ibu. Selalu itu terjadi. Bapak Ibu boleh praktekkan, tanya. Dan inilah yang iblis bisikkan selalu di telinga kita. Apa itu? Kamu belum cukup kaya. Butuh apa? Butuh uang lagi. Butuh uang sedikit lagi. Itulah sebabnya Salomo dan Rasul Paulus, bahkan Tuhan Yesus meminta kita, meminta Bapak Ibu dan saya untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan belajar untuk mensyukurinya, Bapak Ibu. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang Bapak Ibu punya. Karena rasa puas itu tidak akan pernah ada batasnya, Bapak Ibu. Mereka tidak mau kita termakan atau Salomo, Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga tidak mau Bapak Ibu dan saya, kita sebagai anak-anaknya termakan dan tertipu oleh dusta dari si jahat, dusta dari si iblis tentang uang. Karena jika kita mencintai uang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya mencintai uang, percayalah, uang tidak akan pernah memuaskan hati kita. Semakin banyak kita memiliki uang, kita akan jatuh cinta kepadanya. Maka semakin hati kita penuh dengan rasa hampa dan rasa tidak puas, Bapak Ibu, hidup kita akhirnya diperhamba oleh uang. Ingat, garis bawahi ini, Bapak Ibu. Uang akhirnya menjadi segala-galanya. Kepuasan hidup, kenikmatan hidup, persahabatan, bahkan persaudaraan selalu menjadi korbannya, Bapak Ibu. Dalam arti apa? Demi uang saya rela melakukan apa saja. Demi uang saya rela berpikir apa saja yang jahat tentang orang lain. Belum lagi Bapak Ibu, kebanyakan orang yang punya banyak uang dan jatuh cinta kepadanya atau yang hidupnya diperhamba oleh uang. Selalu jatuh dalam ketamakan. Selalu jatuh menjadi orang yang egois. Hidup egois demi kesenangan diri sendiri. Tidak pernah peduli dengan kebutuhan orang lain. Yang menjadi pusat perhatian dirinya sendiri. Bagaimana dia belajar untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri. Intinya di sini Bapak Ibu adalah jumlah uang yang kita miliki tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasan diri kita. Intinya Bapak Ibu bukanlah jika kita mendapatkan lebih banyak, tapi kita menginginkan lebih lagi. Gitu persoalannya. Tampaknya Bapak Ibu memang benar, tapi maksudnya di sini lebih pada mencari kepuasan dan jatuh cinta kepada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah memberikan kepuasan kepada kita. Ingat sekali lagi, jatuh cinta pada uang, kekayaan tidak akan pernah ada membawa kepuasan dalam hidup kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, contoh orang main judi Bapak Ibu. Pertama main judi, dapat banyak. Habis itu setelah menang, mau lebih lagi, lebih banyak lagi, main lagi. Tapi biasanya pada akhirnya dia kehilangan semua uang yang dia dapatkan. Karena apa? Tidak ada kepuasan dalam dirinya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang cinta uang. Mau lebih lagi, Bapak Ibu. Saya dulu sering mendengar waktu di Indonesia kalimat seperti orang kalah judi. Bapak Ibu pasti sering atau familiar dengan kata ini. Khususnya ketika kita sedang menggambarkan orang yang sedang susah, orang sedih. Kita katakan, lihat, sedih, susah, seperti orang kalah judi. Benar Bapak Ibu? Tapi waktu saya datang pertama kali di Amerika, Bapak Ibu, beberapa tahun awal kedatangan kami di sini, saya baru pernah melihat kondisi sesungguhnya atau lihat langsung dari orang yang kalah judi. Waktu itu Bapak Ibu ada teman dari teman saya yang datang ke sini dan ingin mencoba semua tempat perjudian yang terkenal di sini, paling tidak di California lah Bapak Ibu. California dan Nevada kira-kira. Pendek cerita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua uang yang dia bawa ke sini habis tuntas. Sampai nol, boleh dikatakan. Nah, saya dan teman saya diminta untuk menjemput dia. Karena udah nggak bisa kemana-mana lagi Bapak Ibu. Nah, waktu kami lihat, Bapak Ibu datang di lokasi itu, di tempat itu untuk menjemput dia. Waktu saya lihat dari jauh, atau saya dan teman saya lihat dari jauh, Bapak Ibu, kami langsung tahu dan langsung bisa menemukan bahwa itu dia. Kenapa Bapak Ibu? Berdiri sendirian di tengah keramaian para pejudi yang lain. Berdiri sendirian, berdiri kaku, diam,
tanpa suara, memandang dengan kosong, dan diam 1000 bahasa. Langsung ketahuan, kelihatan. Oh, saya langsung lihat, oh itu dia. Orang kalah judi, Bapak Ibu. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, Bapak Ibu, yang ketiga pelajaran yang saya dapatkan, ini share kepada Bapak Ibu. Ingat, uang tidak pernah menyelesaikan masalah. Uang tidak pernah menyelesaikan persoalan. Ada pepatah yang sangat, boleh katakan saya akui kebenarannya, yang ditulis juga oleh Salomo dalam Pengkhotbah pasal 5, sekali lagi ayat 12. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Bapak Ibu, bukankah kita familiar dengan situasi ini, dengan kondisi ini? Cara lain untuk menjelaskan pepatah ini adalah kira-kira seperti ini. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak yang harus kita khawatirkan. Kekayaan tidak membawa ketenangan pikiran, Bapak Ibu. Jangan lupa, memikirkan kekayaan yang banyak membuat orang kaya tidak dapat menikmati tidur malamnya. Sangat ironis, Bapak Ibu. Tuh, kenapa Bapak Ibu? Karena itu tadi, kekayaan tidak dapat menyelesaikan masalah hidup kita. Bahkan boleh dikatakan mungkin menambah persoalan hidup. Bahkan tidak dapat memberikan tidur malam yang nyenyak. Ini sudah terjadi, sudah disampaikan oleh Salomo ribuan tahun lalu, Bapak Ibu. Walaupun dia dapat tidur di tempat tidur yang empuk dan nyaman atau yang harganya mungkin ribuan US dollar, Bapak Ibu, atau puluhan juta rupiah, mungkin ada tempat tidur yang mungkin juga ratusan juta rupiah, tidak bisa membuat dia tidur nyaman. Tidak bisa membuat dia tidur pulas. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Mereka yang tidak punya uang banyak, yang hidup apa adanya dari hari ke hari, malah bisa menikmati tidur yang nyenyak di atas tempat tidur yang mungkin tidak seberapa mahal harganya. Atau mungkin di atas tempat tidur kayu pun, atau yang keras sekalipun. Bapak Ibu bisa lihat? Contoh Bapak Ibu. Tahun 98, 1 tahun setelah kami menikah, Devia sudah lahir, waktu itu berumur kira-kira 3 bulan Bapak Ibu. Saya harus akui, sejak saya lahir, itulah mungkin pertama kalinya saya melihat dan menerima uang sebesar itu Bapak Ibu. Lupa saya. Kira 10 juta mungkin rupiah waktu itu. Ada salah satu keluarga saudara kami yang mendapat berkat dan kemudian memberikan kepada kami waktu itu Bapak Ibu. 10 juta tahun 98 sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Bapak Ibu, ini satu jumlah yang besar sekali. Waktu itu luar biasa besarnya. Paling tidak menurut saya yang tidak pernah pegang uang sejumlah itu Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang saya mau share. Terjadi sesuatu yang juga mungkin belum pernah terjadi dalam hidup saya dan juga mungkin hidup kami sejak kami berkeluarga. Ya memang Devia baru lahir, baru 3 bulan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tidak bisa tidur. Kepikiran, ini uang mau disimpan di mana? Takut kan? Diambil, nggak pernah pegang uang sebanyak itu. Taruh di mana? Takut nanti orang ambil, takut dicuri. Tidak berani keluar kamar karena nanti takut uang itu diambil orang. Takut juga untuk bawa karena takut dicopet. Nah, Bapak Ibu, habis itu bingung juga. Saya dan Ibu Sarah waktu itu, waduh, bingung. Akhirnya berdebat, mau diapakan uang ini? Mau ditabung di bank atau disimpan di bawah tempat tidur? Macam-macam terjadi Bapak Ibu. Mau ditabung dulu atau mau dipakai untuk beli sesuatu? Bapak Ibu, sudah tidak bisa tidur, ditambah lagi kita bertengkar, berdebat karena bingung mau diapakan, ditabung di mana, dipakai untuk apa, dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Bukan kepuasan. Tapi yang terjadi adalah terjadi masalah atau menambah persoalan, menambah masalah Bapak Ibu. Sebelum itu mungkin jarang sekali bertengkar atau tidak pernah bertengkar, dapat uang 10 juta, ribut karena bingung mau simpan di mana, mau taruh di mana. Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Tapi Bapak Ibu perhatikan, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah punya pengalaman yang sama atau tidak. Tapi itulah pekerjaan uang. Seringkali atau banyak kali tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah, menambah persoalan. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, setelah itu muncul masalah yang berikut. Apa itu? Ini hal yang berikut yang ingin saya share kepada Bapak Ibu yang saya dapatkan. Uang tidak memberikan rasa aman. Beberapa ayat berikutnya mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak memberikan rasa aman. Kita sebaiknya menabung, merencanakan masa pensiun, dan bahkan berpikir kita akan meninggalkan sesuatu yang dapat membantu anak-anak dan cucu-cucu kita. Tapi Bapak Ibu, rencana kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Betul? Tidak selalu berjalan sesuai dengan schedule, dengan planning. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21, kita menemukan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan.
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Kita mungkin tahu cerita ini. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku, katanya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan melanjutkan, tetapi firman Allah kepadanya, Tuhan Yesus melanjutkan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin memberikan peringatan kepada kita semua untuk tidak menaruh rasa aman kita kepada uang karena semuanya sia-sia. Rasa cinta akan uang tidak akan pernah memberikan rasa aman yang sejati. Sekali lagi, simpan di rumah, takut diambil orang, takut pencuri datang, takut habis terpakai. Simpan uang di bank, apa yang terjadi? 40 bank kolaps di Cina dan mungkin di berbagai tempat yang lain. Semua pengusaha sekarang sedang bingung karena berpikir uang mereka aman di sana. Dan bisa menjadi invest jangka panjang buat anak cucu mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu, sekali lagi, tidak sesuai jadwal, tidak sesuai planning, tidak sesuai apa yang dirancanakan. Ternyata bangun pagi, uang yang mereka telah kumpulkan bertahun-tahun hilang hanya dalam sekejap, dalam semalam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, masalah yang lebih tragis lagi adalah kelima yang ingin saya share. Uang tidak dapat memberi kita hidup kekal. Uang tidak dapat membeli kekekalan. Ingat bahwa kita tidak bisa membeli kematian. Kita datang tanpa membawa apapun dan kita akan pergi tanpa membawa apapun. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, kita pun nantinya pergi dengan telanjang, Bapak Ibu. Walaupun tidak pernah ada keluarga yang membiarkan orang yang mereka kasih dikuburkan dengan telanjang. Tapi inilah kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud di sini adalah seberapapun mahalnya pakaian yang dikenakan oleh kita. Ketika kita akan masuk ke dalam liang kubur, kita tahu semua. Akan habis juga bersatu dengan tanah. Dan akhirnya yang tinggal apa? Tulang belulang saja. Telanjang Bapak Ibu. Yang pasti juga adalah Bapak Ibu, kita lahir tanpa gigi kan? Walaupun pernah saya lihat, saya nggak tahu ini kisah nyata atau tidak. Ada bayi lahir, langsung lengkap katanya giginya. Tapi pada umumnya lahir tidak ada gigi. Waktu tua, apa yang terjadi? Pergi, gigi rontok juga. Makin tua, kita tua, gigi rontok Bapak Ibu. Rontok kembali. Itu selalu yang terjadi dalam hidup. Walaupun banyak yang berusaha menutupinya dengan gigi palsu. Sebanyak apapun uang yang kita miliki Bapak Ibu, jangan pernah lupa kita tidak dapat membeli kekekalan. Uang tidak dapat memberikan Bapak Ibu hidup kekal. Kita tidak dapat memilih kita mau mati kapan, kita mau hidup sampai berapa lama, kita mau masuk surga, kita mau memilih tanggal kematian kita, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Di luar kontrol kita sebagai manusia terbatas. Hanya Tuhan yang bisa menentukannya bagi kita, Bapak Ibu. Karena itu, Salomo memberikan nasihat yang begitu bijak sehubungan dengan cinta akan uang. Salomo katakan, jangan jatuh cinta pada uang. Namun, pakailah uang yang ada pada kita dengan bijak. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Beberapa nasihat. Antara lain, 1, nikmatilah berkat Tuhan. Nikmatilah apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Nikmati hidup ini dan semua pemberian yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk uang. Makan, minum, bekerja, rekreasi. Jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita. Tapi jangan fokus pada uang. Jangan cinta kepada uang. Pakai. Gunakan dengan bijak, nikmati. Jangan jatuh cinta kepadanya dan akhirnya diperbudak olehnya. Yang kedua, akuilah Sang Pencipta. Akuilah Sang Pemberi, Bapak Ibu. Akuilah selalu bahwa berapa banyak pun uang yang kita miliki. Itu merupakan berkat, itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Oleh karena itu, letakkanlah kasih kita kepada Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi uang. Dan bukan kepada pemberian itu, atau bukan pada uang itu sendiri. Ingat, Bapak Ibu bisa punya uang sekarang, atau Bapak Ibu bisa menjadi orang kaya mungkin sekarang. Bapak Ibu bisa punya banyak uang. Itu pun karena Tuhan. Paling tidak Tuhan memberikan Bapak Ibu kekuatan, kesehatan untuk bekerja.
Bapak Ibu bisa sehat, itu karena Tuhan. Bapak Ibu, lakukanlah semua perintahnya tentang uang dan tentang harta kita. Dan selanjutnya percayalah akan janjinya. Bahwa dia akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Paling sederhana, jangan lupa bayarlah, setialah membayar persepuluhan. Hiduplah berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Jangan hidup egois dan menumpuk kekayaan untuk diri sendiri. Bapak Ibu, saya begitu yakin percaya. Kalau Tuhan melihat Bapak Ibu mentaati perintah-perintahnya tentang uang. Dia melihat Bapak Ibu setia memberikan persepuluhan. Dia melihat Bapak Ibu setia berbagi, memberi untuk mereka yang membutuhkan, tidak hidup egois. Dia pasti akan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan Bapak Ibu. Dia akan memberkati hidup Bapak Ibu. Dan yang terakhir, hiduplah puas dan bersyukurlah. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Dan selalu bersyukurlah kepada Tuhan atas semua berkat-Nya. Belajarlah untuk selalu melihat ke bawah Bapak Ibu. Kepada mereka yang lebih kurang dari kita. Yang lebih susah dari kita. Lihatlah bahwa masih ada begitu banyak orang lain yang hidup lebih kurang dari kita. Lihatlah bahwa masih begitu banyak orang yang hidup mungkin lebih menderita dari kita. Lebih susah dari kita. Prinsip hidup puas dan bersyukur juga Bapak Ibu. Akhirnya membawa kita tidak hidup terus memikirkan kebutuhan diri kita sendiri. Yang pasti tidak akan pernah habis-habisnya. Tetapi justru membawa kita untuk hidup berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu ingat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, uang tidak jahat. Yang jahat adalah ketika kita mencintai uang lebih dari Tuhan. Yang kedua, mereka yang mencintai uang tidak pernah merasa cukup. Dan yang ketiga, uang tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru banyak kali menambah masalah. Yang keempat, uang juga tidak dapat membeli kekekalan. Jangan pernah lupa ini. Dan yang terakhir, yang kelima. Oleh karena itu Bapak Ibu, nikmatilah berkat Tuhan. Belajarlah untuk selalu hidup puas dan bersyukur. Berbagilah dengan mereka yang membutuhkan. Dan akuilah dan hormatilah Sang Pemberi berkat itu lebih dari yang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini lagi, khususnya tentang cinta akan uang. Hamba berdoa firman Tuhan yang sudah berbicara kepada hamba, menguatkan hamba tapi sekaligus memberikan warning, mengingatkan hamba lagi. Kiranya juga menjadi berkat, menguatkan, dan berbicara secara pribadi lagi kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk suaramu, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Tidak hanya diberkati, kita dikuatkan dan kita juga diingatkan lagi oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan ini juga sudah berbicara kepada saya secara pribadi. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.